10210 102 107. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat ukur suhu pada termometer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai termometer itu apa. Termometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang biasa digunakan untuk mengetahui nilai satuan panas pada benda tertentu. Dan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibutuhkan untuk mengetahui suhu suatu ruangan tertentu. Kemudian, untuk mengetahui sifat dan skala alat ukur suhu itu harus mengetahui sifat termometrik zat terlebih dahulu. Yang dimaksudkan sifat termometrik zat terlebih dahulu ini yaitu pengukuran suhu yang didasarkan pada kadar fisik zat yang berupa padat, cair, gas yang mengalami suatu perubahan jika suhunya dapat berubah. Perubahan termometrik zat itu bisa dikatakan yang pertama adalah perubahan volume, yang kedua adalah perubahan wujud, yang ketiga adalah perubahan daya hantar listrik, dan yang keempat adalah perubahan warna. Kemudian yang berikutnya yaitu skala termometer. Skala termometer itu sendiri merupakan skala atau satuan suhu yang digunakan dalam sistem internasional yaitu skala Kelvin, di mana 0 Kelvin itu suhu paling rendah yang mungkin dimiliki oleh suatu benda. Pada suhu 0 Kelvin itu sendiri, partikel-partikel sama sekali tidak bergerak atau diam. Jadi, suhu 0 Kelvin disebut juga sebagai nol mutlak. Dalam suatu skala termometer, terdapat termometer Celcius, termometer Reaumur, dan termometer Fahrenheit. Termometer Celcius itu sendiri merupakan termometer ini dibuat dari pipa kaca tipis yang kedua ujungnya tertutup oleh sebuah tendon yang diisi raksa. Di atas raksa tersebut terdapat pipa hampa udara yang ujung atasnya tertutup. Alat ini dilengkapi dengan skala untuk menunjukkan suatu suhu tertentu. Kemudian untuk termometer Reaumur ini prinsip pembuatannya sama dengan pembuatan termometer Celcius, yaitu dengan angka 0, titik tetap, bawah menunjukkan titik lebur es pada tekanan udara yang normal. Perbedaannya adalah dengan termometer Celcius ini, titik-titik air pada tekanan udara normal diberi angka 80. Jadi, antara kedua suhu yang pada bagian 80 bagian sama, tiap-tiap bagian ini disebut dengan 1 derajat Reaumur. Dan yang ketiga, pada termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit ini pada dasarnya cara Fahrenheit menentukan dua suhu sebagai patokan yang agak berlainan dengan cara Celcius dan Reaumur. Bagian-bagian pada alat ukur suhu yang pertama yaitu pada baterai, kemudian bodi atau casing, kemudian termistor, layar LCD, dan sirkuit listrik. Untuk bagian-bagian termometer itu sendiri, yang pertama adalah ada tabung gelas, ada pipa kaca seperti pipa kapiler, skala, zat cair termometer seperti raksa, lekukan, dan tandon atau reservoir. Untuk ciri-ciri termometer pada laboratorium sifat termometrik zat, yang pertama adalah digunakan untuk mengukur suhu dalam setiap percobaan, penelitian, dan pengukuran ilmiah. Yang kedua, menggunakan zat mulai raksa. Yang ketiga, skala ukurnya lebar hingga di bawah 0. Yang keempat, terdapat beberapa jenis termometer laboratorium yang sengaja tidak diberikan suatu skala. Pada bahan termometer, yaitu yang pertama pada zat cair, bahan pengisi untuk membuat termometer yang sering digunakan adalah zat cair. Hal ini karena pada umumnya jika zat cair dipanaskan, suhunya akan naik, volumenya akan berubah, dan perubahan volume ini dimanfaatkan untuk membuat sebuah termometer. Walaupun air itu memiliki sifat termometrik, yaitu volume air memuai atau bertambah jika dipanaskan dan menyusut atau berkurang jika didinginkan. Air tidak digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Alasan air tidak digunakan untuk mengisi tabung termometer yaitu air akan membasahi sebuah dinding kaca sehingga meninggalkan titik-titik air pada kaca dan hal ini mempersulit membaca ketinggian air dalam sebuah tabung. Dan yang kedua yaitu air tidak berwarna sehingga sulit dibaca pada batas ketinggiannya. Kemudian jangkauan suhu air terbatas hingga 0 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian pada perubahan volume air sangat kecil ketika suhu dinaikkan. Kemudian pada zat padat, terdapat 3 macam, yaitu termometer bimetal, termometer hambatan, dan termokouple. Yang pertama, termometer bimetal. Termometer bimetal ini menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suatu suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut apabila didinginkan. Prinsip kerjanya itu, keping bimetal itu dibentuk spiral atau tipis, kemudian ujung spiral bimetal itu ditahan atau tidak bergerak
dan ujung lainnya menempel ke gear penunjuk. Jadi, semakin besar suatu suhu, maka kebibimeter semakin melengkung dan menyebabkan jarum jam penunjuk bergerak ke kanan ke arah angka yang lebih besar. Kemudian, jika suhunya turun, jarum penunjuk bergerak ke kiri ke arah angka yang lebih kecil. Skala yang dibuat itu bisa berbentuk lingkaran. Kemudian untuk termometer hambatan, untuk mengukur suhu yang tinggi tidak mungkin menggunakan termometer zat cair. Kemudian termometer logam adalah termometer yang paling tepat digunakan dalam sebuah industri untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Salah satu termometer yang dibuat berdasarkan perubahan hambatannya yaitu termometer hambatan platina. Hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah apabila dipanaskan. Sifat termometer ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer hambatan. Dengan cara kerja hambatan ini, pada cara kerja termometer ini yaitu dengan menyentuhkan kawat penghantar ke sasaran tersebut, misalnya lelehan besi. Lelehan besi yang dipanaskan pengolahan besi tersebut atau baja, panas tersebut direspon oleh hambatan, kemudian energi listrik yang bersangkutan diubah menjadi energi gerak dan bisa menunjukkan angka tertentu pada skala suhu. Kemudian termokopel ini perbedaannya pemuaian antara dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan dimanfaatkan pada termokopel. Pada sebuah prinsipnya, pemuaian yang berbeda antara dua logam yang saling disentuhkan dalam ujungnya akan menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Besar GGL ini yang dimanfaatkan oleh termokopel untuk menunjukkan suatu suhu yang tertentu. Kemudian untuk termometer gas yang jarang digunakan, termometer gas ini biasa terdapat di sebuah laboratorium untuk kegiatan penelitian. Selain itu, termometer gas ini banyak dipakai dalam sebuah kegiatan industri, misalkan pada sebuah pabrik-pabrik farmasi dan pabrik-pabrik yang sering berhubungan dengan gas dalam suatu produksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang raksa yang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan pada raksa itu sendiri yang pertama adalah mudah dilihat karena mengkilat. Dan yang kedua, pemuaiannya teratur. Dan yang ketiga, jangkauan suhunya cukup besar, sekitar minus 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Kemudian kepada kerugiannya yang pertama yaitu harganya sangat mahal. Dan yang kedua, tidak dapat mengukur suhu rendah dan hanya mengukur suhu tertentu saja. Kemudian yang ketiga adalah bahannya beracun. Lalu untuk alkohol itu sendiri memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama yaitu lebih teliti untuk perubahannya sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar. Kemudian yang kedua, harganya sangat murah. Dan yang ketiga, titik bekunya rendah sekitar minus 112 derajat Celcius. Kemudian pada kerugiannya yaitu titik didihnya rendah yakni sekitar 78 derajat Celcius sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Dan yang kedua, tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat dan diamati. Kemudian yang ketiga, membasahi sebuah dinding. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja alat ukur suhu. Yang pertama, ketika suhu naik, volume zat cair dalam tabung termometer akan bertambah dan bergerak naik ke atas pipa kapiler. Ada beberapa jenis termometer dengan cara kerja yang berbeda, tergantung pada beberapa sifat materi yang berubah terhadap suatu suhu tertentu. Kemudian untuk mengatur suhu secara kuantitatif, perlu didefinisikan secara skala numerik. Cara menggunakan termometer digital yang saya miliki. Yang pertama, tekan tombol on, kemudian taruh di sebuah ketiak. Setelah itu kita tunggu beberapa menit. Setelah alarm pada termometer ini berbunyi, tandanya nanti sudah selesai dan kita akan mengetahui berapa suhu yang didapatkan. Setelah alarm berbunyi, kita ambil dan kita cek berapa suhunya, yaitu suhunya 35,9 derajat Celcius, jadi normal. Setelah itu kita off-kan kembali di tombol on yang tadi. Selesai, kita taruh di sebuah kotak. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai alat ukur suhu pada termometer.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.